فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Kalau Allah Azza wa Jalla takdirkan secara pasti terjadi pada detik ini, maka kita tidak bisa menundanya. Kalaupun ternyata kita menundanya, berarti memang Allah takdirkan itu tertunda, bukan karena apa? Bukan karena kitalah yang mengatur penundaannya, melainkan memang Allah Ta'ala takdirkan ya tertunda. Jadi tidak ada yang bisa mempercepat takdir Allah, tidak ada yang bisa menunda takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan keyakinan itu, maka hamba itu akan menyerahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla dan memasrahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba akan bersimpuh di hadapan Allah sebagaimana bersimpuhnya hamba sahaya yang rendah, hina, lemah di hadapan sang raja. Di hadapan sang raja yang perkasa lagi berkuasa, yang mempunyai hak penuh untuk memperlakukan rakyatnya sekehendaknya. Sementara hamba tersebut tidak kuasa untuk berbuat apa-apa. Maka begitulah mestinya kita kepada Allah bahkan lebih bersimpuh lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih beriktiraf dan mengakui ketidakmampuan kita untuk melampaui kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap takdir, dan ketidakmampuan kita untuk menunda sesuai keinginan kita. Karena semua itu pasti terjadi secara kauni sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang menimpa kita berarti memang tidak Allah takdirkan melesat dari kita. Dan apa yang melesat dari kita berarti memang tidak akan Allah Ta'ala atau tidak pernah Allah Ta'ala takdirkan untuk menimpa atau mengenai kita. Pena telah terangkat dan lembaran takdir telah kering. Semua sudah fixed. Semua telah terketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berangkat dari itu, kita membahas kembali masalah tawakal yang menenangkan hati kita. Orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar tawakal, maka hatinya akan tenang dalam menjalani hidupnya. Kendati pun problematika yang dihadapi itu semakin besar. Kembali kita ingatkan jemaah sekalian bahwasanya musibah, ujian itu ketika belum sampai hati maka itu masih ringan. Tetapi ketika ujian sudah merasuk ke hati, maka itu tidak ringan. Ya. Jadi kalau apapun yang dimasukin ke hati itu tidak ringan. Dan kalau itu belum masuk sampai hati maka masih ringan insyaallah. Zuhud itu adalah dunia di genggamanmu, silahkan. Namun akhirat di hatimu. Sehingga yang menjadi titik berat dan pusat perhatian adalah akhirat. Sedangkan dunia dianggap ringan karena belum masuk ke hati. Itu zuhud. Adapun jika yang di tangan ini yaitu dunia telah merayap menuju ke hati dan membiusnya, maka dunia ini sudah menjadi keberatan, sesuatu yang berat buat dia, masuk ke hatinya. Hilang zuhudnya. Orang yang hilang zuhudnya, dunia telah merasuki hatinya, maka dia hanya hidup dengan gundah gulana dan mengejar dunia. Dan itu adalah siksaan, kesengsaraan, kegundahan, dan kematian sebelum kematian. Karena dunia jika sudah sampai ke hati maka ia akan mematikannya.
jemaat bisa masuk agak ke sini, agak depan. Sebagaimana biasanya, ayo agak maju depan. Ya, ini masih space, masih ini lowong nih, agak ke sini. Ya. Iya, mendingan ke sini kan daripada antum ke tempat akhwat, mending ke sini aja. Ya kan? Belakang mimbar boleh, sambil khutbah juga boleh antum kalau mau. Nah, itu kan udah agak lowong di sana kan, udah agak kosong. Pas udah agak kosong, taunya nggak ada yang datang lagi, masya Allah. Insya Allah bakal ada lagi, insya Allah datang. Jadi sebagaimana zuhud itu dunia di genggaman dan akhirat di hati insan. Jangan dibalik, kalau misalnya dunia itu di hati sementara akhirat itu di genggaman pun tidak ada, maka berat hidupnya. Mengejar dunia sementara dunia itu punya prinsip mengkhianati manusia yang mengejarnya. Dunia itu mengkhianati manusia yang mengejarnya. Ketika manusia tidak mengejarnya, maka dunialah yang akan datang dengan tertunduk. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Seseorang dalam urusan dunia dan akhirat, dia tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Dalam urusan dunia dia ikhtiar sesuai dengan koridor syariat, sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Namun dalam urusan akhirat dia ikhtiar dengan cara taat pada Allah dan Rasulnya. Itu ikhtiarnya hamba terhadap akhiratnya. Baik dari segi ibadah itu ikhtiar, dari segi kemudian muamalah juga ikhtiar, dari segi hablum minallah dia usaha, dari segi hablum minnas dia usaha. Hablum minallah dia tawakal pada Allah. Bahkan untuk urusan hati sekalipun dia harus minta sama Allah dan bertawakal padanya. Tapi dia harus berusaha untuk menjaga hatinya. Makanya di antara doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada saya, datangkanlah kepada saya, kepada jiwa saya ketakwaannya. Jadi minta sama Allah, bukan kita itu memunculkan ketakwaan kita dengan sendirinya semau dan semampu kita. Tidak, Allah SWT yang memberikan ketakwaan kepada kita. Itu dalam urusan hati saja Allah yang memberikan pada kita, sehingga kita itu nggak bisa mengandalkan diri kita dan hati kita. Ya. Juga ada untuk urusan hablum minan nas, muamalah, jual beli, ahwal syakhsiyah seperti pernikahan dan pengaturan hukum-hukum perdata pidana, itu semua juga harus tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Dan jual beli itu merupakan ikhtiar yang membutuhkan tawakal dari segi keabsahan hukum, menunaikan hukum, dan juga hasil dari hukum. Ya, dari segi keabsahan hukum kita serahkan hukum kepada Allah, sehingga kita nggak membuat hukum sendiri. Dalam jual beli kita bikin hukum sendiri nggak boleh, sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dari segi apa? Dari segi hasil dari jual beli itu berupa keuntungan, kita bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ini ikhtiar kita dan tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ahwal syakhsiyah, hukum-hukum berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan seterusnya yang berkaitan dengan usrah, kekeluargaan, itu semua harus diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Hakim. Dialah yang memberikan hukum. Dan hasilnya kehidupan rumah tangga itu ya kita serahkan kepada Allah, kita hanya ikhtiar. Bagaimana nantinya serahkan ke Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam seluruh segmen dan seluruh sisi kehidupan kita bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Kita enggak melampaui hukumnya baik secara kauni maupun syar'i, dan kita tidak menunda hukumnya baik secara kauni dan syar'i. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang ketenangan yang hakiki, kita berusaha tenang dengan tawakal. Pada kondisi seperti yang tadi disebutkan, yaitu hamba itu betul-betul tawakal sama Allah Azza wa Jalla dan punya prinsip tawakal yang benar, maka hamba akan merasakan ketenangan
serta terlepas dari segala apa? Segala kesedihan, kegundahan, kesulitan hidup dan penyesalan. Lebih tenang. Hidup dengan tawakal. Mau lepas dari kesedihan? Tawakal. Karena rata-rata kesedihan itu adalah karena kurang percaya sama Allah. Ya, atau kurang terima. Kesedihan jika itu berkaitan dengan masa lampau kemudian sedih, ada kesedihan yang sifatnya tabi'i dan ada kesedihan yang sifatnya ikhtiyari. Sedih itu ada dua hal. Ada dua macam. Sedih yang sifatnya tabi'i, manusiawi, dan yang kedua sedih yang sifatnya pilihan. Oke. Sedih yang sifatnya pilihan. Suaranya jelas nggak untuk yang ikhwan belakang? Jelas? Jelas. Akhwat jelas nggak suara saya? Sedih yang sifatnya tabi'i, maka itu manusiawi, basyari, itu maklum. Ya. Ada yang wafat di antara keluarga kita, kemudian sedih, ya maklum. Maklum selama tidak menjurus kepada kemungkaran. Nah itu. Maklum selama tidak menjurus kepada kemungkaran. Sedihnya enggak menjurus kepada kemungkaran. Di antara kemungkaran yaitu sedih yang berlarut. Itu menuju kemungkaran itu. Berlarut sedihnya sehingga kewajiban terbengkalai, putus asa, berlarut sedihnya. Seolah-olah itu dia hidup enggak ada baik-baiknya gitu loh. Di antara kemungkaran juga dalam bersedih, ketika sedih yaitu niyahah, meratap dengan mengangkat suara, tangisan. Ya, antum bukan bayi gitu loh. Nah, meninggikan suara tangisan karena kehilangan dan karena takdir yang buruk. Ini niyahah, biasanya perempuan yang seperti ini. Di antara kemungkaran dalam kesedihan, menggugat takdir atau mempertanyakan Allah. Tuh. Yang semua kemungkaran ini dari mengangkat suara berlebih, terus menerus tenggelam dalam kesedihan, kemudian menggugat takdir, ini semua menunjukkan tidak tawakalnya dia pada Allah. Makanya enggak tenang. Orang yang terus menerus sedih, berkepanjangan, pokoknya ngapa aja ya sedih gitu, maka enggak bahagia hidupnya, sedih, namanya sedih. Ya. Orang yang meratap, meninggikan suara tangisannya, enggak bahagia dia. Kemudian orang yang menggugat Allah Azza wa Jalla, enggak bahagia. Apa bahagianya seorang yang menggugat Rabbnya? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian itu kesedihan tentang masa lampau yang telah terjadi. Kegundahan tentang masa depan. Enggak tenang berarti. Kegundahan akan masa depan juga ada dua. Tadi sedih ada yang pertama yaitu yang sifat manusiawi, yaitu yang ya kesedihan yang normal dan wajar. Selama tidak sampai kemungkaran. Yang kedua, kesedihan yang sifatnya apa? Pilihan ikhtiyari. Sedih yang sifatnya pilihan. Ya. Seperti apa sedih yang sifatnya pilihan, ikhwan? Yaitu sedih yang sebenarnya antum bisa enggak sedih, tapi antum memilih sedih. Itu loh, itu sifatnya pilihan. Antum bisa enggak sedih, antum bisa menyelesaikan kesedihan antum, udah selesai. Tapi antum lebih memilih untuk sedih aja lagi gitu. Ya. Tapi paham enggak maksud anda di sini coba? Paham ya? Sebenarnya udahlah gitu loh. Come on, udah ayo bangkit. Bismillah, kita jalan lagi yuk. Enggak ada mau sedih aja. Ya. Cemen nih. Enggak di cowok nih. Jadi cewek aja enggak cocok. Enggak jadi orang lah kalau misalnya sedih terus. Ya. Binatang aja enggak gitu-gitu amat, kan? Jadi
ketika mampu untuk tidak sedih, dia memilih bersedih. Maka ini sedih pilihan dia nih. Dan ini tidak baik. Untuk kesehatan psikis, untuk keimanan juga nggak baik. Ya, berkabung itu kan ada waktunya. Nggak selamanya sampai mati aku nggak bisa ngelupain. Ya nggak bisa ngelupain silakan. Cuman apakah harus terus menerus mengeluarkan air mata? Keluar air mata terus banyak minum supaya ada stok air mata lagi. Sampai kapan? Istrinya wafat misalnya, sedih. Ya wajar, istri wafat sedih. Ya. Tapi apakah sampai hari kiamat dia sedih kayak gitu? Dia bisa cari lagi, bahkan akan bahagia insya Allah dengan yang baru. Bahkan mungkin itu yang selama ini dia idamkan mungkin. Sedih nggak kira-kira? Insya Allah enggak. Move on. Iya. Alat elektronik apa yang paling bisa membuat antum move on? Coba. Alat elektronik. Stop kontak. Iya, supaya antum bisa move on, beli itu alat elektronik itu. Stop kontak. Paham gak antum? Masih pagi kadang-kadang masih lemot ya otak ya. Iya. Sebagian antum juga wajah-wajah belum lama tidur ya. Dan mau menjamak tidur lagi nih kayaknya. Ya, disegerin dulu ya dengan stop kontak. Atau mungkin di antara antum pengen pegang stop kontak boleh supaya nggak tidur. Ya. Disetrum sedikit ya. Nah, nggak bisa move on. Karena apa nggak bisa move on? Merasa bahwa saya kehilangan akannya itu seperti kehilangan segalanya. Hilang nih tawakal orang ini nih. Sian. Ya, dunia ini kan dunia ini hanya kita mencari sesuatu yang kita akan kehilangan akadnya gitu loh. Ya enggak? Adapun akhirat itu tentang kita mencari sesuatu yang abadi. Gitu loh. Kehilangan sesuatu di dunia ini itu enggak masalah karena akan ada gantinya kalau antum percaya sama Allah. Tapi kalau kehilangan tentang akhirat, emang ada apa setelah akhirat? Enggak ada lagi. Akhirat paling akhir kelas. Gitu. Ya. Maka kehilangan sesuatu apapun di dunia ini selama bukan iman yang hilang, maka enggak masalah. Inti nanti juga enggak masalah. Betapa banyaknya orang yang kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan harta, pada waktunya mereka bahagia lagi kok. Karena kembali Allah rezekikan lagi gitu. Tawakalnya banyak yang hilang tuh gara-gara lebih memilih sedih lagi. Ya, udah selesai urusan, sebenarnya dia udah bisa move on, udah bisa bangkit lagi dari keterpurukan, dia lebih memilih apa? Saya mau terpuruk aja deh. Ya, habis kayak gini mah. Ya. Taib. Kemudian ada juga kegundahan, galau. Kalau galau itu berkaitan dengan masa depan. Kegalauan juga itu ada yang sifatnya apa? Tabi'i, basyari, manusiawi, dan ada yang sifatnya ikhtiyari, pilihan manusia. Besok gimana, kepikiran, itu ada yang sisi wajar. Seorang bapak nggak punya fulus sama sekali, kepikiran besok minjem sama siapa ya, itu wajar. Ya, akan masa depan. Kegalauan akan masa depan wajar. Tapi ada kegalauan yang sifatnya apa? Pilihan. Kok antum malah lebih memilih galau padahal antum bisa nggak galau tentang masa depan? Nah, di antara contoh nih, anak antum masih masih kelas 2 SD. Antum udah galau dari sekarang, nanti gimana ya SMP-nya pesantren apa ya? Sekarang kan mahal biaya ininya. Antum lebih memilih galau padahal antum bisa nggak galau. Ngerti nggak ikhwan sampai sini? Betul, biaya sekolah sekarang uang pangkal, uang pendaftaran, 20 juta. Karena kiblat antum adalah pesantren yang mahal. Nggak mau pesantren yang murah, nggak mau. Atau dikasih yang murah nggak percaya. Maunya yang kelihatan mahal.
Ini 2 SD nih, kita harus nabung kayak ini. Kepikiran masih 4 tahun lagi, padahal udah kepikiran sampai agak kurus gitu. Nanti anak kita gimana ya? Nyari beasiswa kayaknya nggak ada muhsin yang percaya sama kita. Ngeliat anak kita juga kayak nggak potensial deh. Gimana ya? Kepikiran terus tuh. Kenapa antum harus segalau itu, akhi? Gitu loh. Padahal masih 4 tahun lagi. Tenang. Bisa jadi antum mati duluan kok sebelum itu. Tenang aja. Maksudnya mati duluan ya lepas beban kan? Udah khalas, tenang aja. Tawakal ala Allah. Ada opsi galau sama tawakal, nggak usah galau. Antum lebih milih galau. Padahal apa sih mampunya antum untuk 4 tahun ke depan? Bisa jadi antum kaya, bisa jadi tidak. Kita nggak tahu, we don't know. Itu namanya galau ikhtiari, galau yang sifatnya pilihan. Kalau ketika di hadapan kita ada 2 pilihan, mau galau atau tidak, jangan pilih galau, tidak galau. Bukan berarti nggak punya pikiran, bukan. Tapi Allah Ta'ala memiliki segalanya yang kita butuhkan sebenarnya gitu loh. Udah percaya saja sama Allah. Adapun galau yang sifatnya tabi'i, basyari, ham yang sifatnya basyari, yaitu manusia normal kepikiran sejenak atau kepikiran tentang bagaimana esok hari, maka tidak masalah. Tapi jangan di luar batas. Banyak-banyak zikir supaya kegalauan itu terkikis, mulai dengan kepercayaan lillahi kepada Allah Azza wa Jalla. Juga kesulitan hidup. Kalau orang tawakal itu bisa terlepas dari kesulitan hidup. Sebenarnya masalah kesulitan hidup itu masalah semua orang. Semua orang punya kesulitan hidup. Bahkan yang kaya tidak menjamin, rumah gedongan tidak menjamin hidupnya nggak sulit. Rumahnya luas, bahkan di lantai 2 ada kolam renang. Subhanallah. Ya, di lantai 3 ada padang golf dan seterusnya. Atau kekayaannya luar biasa. Apakah antum kira bahwa saya dengan rumah seperti itu nggak ada kesulitan hidup? Kata siapa? Kecoa masuk aja udah sulit mereka. Beda sama antum, sampai tikus-tikusnya datang ke rumah antum nyantai aja. Bahkan we can be friend, kata antum. Kita bisa jadi teman kok, gitu kan? Ingat tadi, kesulitan apapun kalau nggak sampai hati, itu terasa ringan kesulitan itu. Tapi bukan berarti nggak punya pikiran ya. Ini beda. Nggak punya pikiran dengan kesulitan yang tidak masuk sampai hati, itu beda. Tetap kita berpikir, namun jangan sampai kesulitan itu membius hati kita sehingga beku dengan ketidakpercayaan pada Allah Azza wa Jalla. Gitu loh. Ya. Kesulitan hidup, tenang dari kesulitan hidup. Dan juga orang yang tawakal akan tenang dari penyesalan. Orang yang tawakal akan tenang dari penyesalan. Baik penyesalan akan masa lalu atau penyesalan kelak di masa depan. Gimana sih contohnya? Gini, antum telah melakukan perbuatan yang salah. Oke, salah. Dan di perbuatan salah tersebut antum mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Atau hukuman dari manusia dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Oke. Ya udahlah, tawakal aja sama Allah. Saya sudah berusaha, sekarang taubat, udah menjadi baik. Ada nggak nyesel? Iya nyesel. Cuma setelah bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, antum tidak menyesali apa yang telah terjadi, dalam artian yang terjadi sudah terjadi. Sekarang kita buka lembaran baru, khalas. Kita tidak terpenjara dengan memori masa lalu. Begitu. Udahlah, Allah Ta'ala yang akan mengatur berikutnya, khalas. Kadang orang kemudian menyalahkan kita, lu sih dulu kayak gini. Udahlah, qadarullah ma syafa'ala, saya sudah taubat. Dah, khalas, itu udah masa lalu. Kalau saya ada kezaliman yang belum saya tunaikan, sebelum saya balikin sekarang insyaallah. Udah selesai, udah selesai. Seburuk apapun masa lalu itu. Ya. Maka kalau udah taubat, selesai, kita tawakal pada Allah, khalas, kita bebas dari penyesalan yang berkepanjangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Udah selesai ini. Kabar gembira ini ya. Begitu ya. Harta haram misalnya. Baik dari ikhwan kita dulu kerja di perusahaan haram dan semisalnya, atau pekerjaannya haram, nyesel,
Memang nyesel, iya wajib nyesel lah. Nyesel karena apa? Dulu maksiat gitu loh. Kenapa dulu saya kok jahil, nggak ngerti kenapa gitu loh. Nyesel. Tapi kalau sekarang udah hijrah, udah taubat, ya udah bismillah, buka lembaran baru, tawakal Allah. Sekarang ya kita berusaha untuk bisnis dengan halal gitu loh. Oke. Jangan berkepanjangan, saya dulu tuh bisnis harta haram dan seterusnya. Kemudian kalau saya baca buku halal haram muamal kontemporer itu saya nangis terus sampai buku itu udah lecek sekarang karena basah dengan air mata saya. Gak ada yang gitu, gak ada. Rata-rata kesel dengan buku itu, rata-rata. Kok saya banget ini bukunya gitu kan. Ya, nyesel. Kalau nyesel antum berkepanjangan, kemudian membuat antum tidak aktif, tidak berubah, malah nyesel terus, maka jelas ini bisikan syaitan. Penyesalan yang berkepanjangan yang membuat antum tidak menunaikan kewajiban, maka ini jelas penyesalan bisikan syaitan. Karena dalam Islam taubat itu solusi. Setelah taubat inabah, yaitu menuju ke amalan soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu inabah. Inabah itu setelah taubat kita gitu loh. Setelah taubat kita berinabah, yaitu kembali ke Allah dengan melaksanakan taat, yaitu kita buka lembaran baru. Jangan berlarut dengan penyesalan masa lampau. Khalas, walaupun maksiat lampau itu seberapa besarnya. Emang dulu para sahabat dulu sebelum masuk Islam enggak pernah bermaksiat. Lu ada yang dulu minum khamr dan kemudian dulunya musyrik. Setelah masuk Islam, apakah kemudian nyesel dulu kok? Malah justru sebagian dari sahabat ada yang kemudian saling menjadikan candaan masa lampaunya mereka. Ada di antara sahabat dulunya ketika masih musyrik, kalau safar itu membawa batu yang merupakan berhala sesembahannya untuk menjadi jimat dan pelindung dirinya ketika safar. Pas lagi safar kayak gitu bawa batu. Kemudian kan pengen masak, lapar di tengah jalan, lapar pengen masak. Ya. Ada sih semacam periuk atau panci dan semisalnya pengen masak gitu, kemudian nyari batu cuman dapat 2. Lah ini kan nggak bisa nih, jatuh lah pancinya atau semacamnya, jatuh nih. Ya, batu buat menyanggah ini loh penyanggah panci dan semisal itulah. Waduh, gimana ya? Tinggal satu nih, ada batu sih di tas yang merupakan berhala dia. Aduh, afwan banget nih. Akhirnya Tuhannya akhirnya dijadikan penyangga kompor, dibakar habis itu. Syukur-syukur Tuhannya nggak meraung-raung gitu. Ketawa para sahabat lainnya gitu loh. Ada juga sahabat lainnya yang dulu menjadikan makanan semacam roti itu sebagai sesembahan. Pas lagi lapar, dicemilin rotinya, kasihan Tuhannya jadikan cemilan. Ketawa mereka. Itu udah berlalu kesyirikan itu. Khalas, kalau udah taubat, ayo kita jalan lagi. Kita buka lembaran baru. Jadi orang yang tawakal, udah bismillah, itu bebas dari penyesalan masa lampau. Udahlah yang berlalu khalas. Kezaliman sudah dihapus. Udah khalas. Begitu jemaah sekalian. Gimana kalau sekarang kita punya harta penghasilan yang dulunya harta haram? Itu dia masalahnya. Ya Pak ya. Rumah kita, jangan rumah kita, rumah antum ya. Misalnya. Kesian, ya kan? Ketawa. Karena suami-suaminya di sini. Ya, ini karena nyindir suami-suami mereka ya. Rumah ya. Ini dulu hasil KPR yang ribawi. Gimana ya? Ya, gimana dong? Haram enggak tuh? Udah kadung. Iya. Pas udah kadung baru ngomong, ya. Pas diberitakan sebelum akad itu udah diwanti-wanti, enggak ada kadung-kadungan, tetap aja jalan. Gini ya, ikhwan. Pahami baik-baik. Harta haram itu ada 3 macam. Ini nanti 3 macam ini kita akan tahu seberapa boleh kita memanfaatkannya gitu loh. Ya. Ada harta haram karena zatnya gitu loh. Zatnya memang haram. Gitu ya. Yang kedua ada harta haram karena hak orang lain. Oke? Yang ketiga ada harta haram karena penghasilannya, cara mendapatkannya. Oke? Itu yang ketiga.
Pahami baik-baik itu. Ayo. Lengkap gak catatannya? Mau diulang gak, Pak? Oni piro? Ayo. Yang pertama harta haram karena zatnya, hartanya tersebut, zat bendanya karena zat bendanya itu haram. Ya. Yang kedua, harta haram karena itu adalah hak orang lain, gitu loh. Oke. Yang ketiga, harta ini haram karena apa? Penghasilan, kasb namanya. Istilah dalam syar'inya kasb, dikasbihi karena penghasilannya. Nah, harus paham. Kalau yang pertama harta haram karena zatnya itu sebenarnya itu tidak disebut harta dalam syariat sebenarnya. Karena dari zatnya saja sudah haram, maka dia tidak boleh menjadi harta seseorang. Apa contohnya? Benda-benda najis atau memang diharamkan dari asalnya. Contoh apa? Babi itu haram secara zat, dianjurkan dibunuh bahkan. Oke. Anjing, saya nggak lagi ngomong jorok loh, ya. Anjing, lagi menyebutkan anjing itu harta haram secara zat. Dijual belikan tidak sah. Ingat. Maka ketika terjadi jual beli anjing, bukan anjing sama anjing lainnya saling jual beli, bukan, maksudnya transaksi memperjualbelikan anjing, maka itu tidak sah dalam Islam. Walaupun anjing apa namanya yang buat polisi itu, anjing pelacak, nggak boleh diperjualbelikan, gitu ya. Memang itu mungkin milik seseorang, milik keluarga ini, milik polisi ini, tapi itu bukan suatu harta yang dinilai dalam syariat yang bisa memberikan value jual beli, nggak ada. Ini harta haram, murni secara zatnya haram. Oke? Nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual. Faham ya Pak isinya? Apalagi contoh yang lain yang najis secara zat misalnya apa ya? Miras. Ini harta haram. Miras di sini apa? Khamr ya. Khamr ini walaupun yang lebih sahih adalah tidak najis secara zat, tetapi secara zat dia haram. Maka nggak bisa dijual belikan. Kalau seseorang punya segentong miras, dan itu memang miras, maksudnya miras di sini memang khamr gitu loh, maka ini harta haram, wajib ditumpahkan. Dan setelah ditumpahkan nggak boleh dijilat, ya, ditumpahkan, dibuang. Haram. Bahkan ini nggak disebut harta secara syar'i, oke? Tapi kalau segentong minyak rem, harta bukan ini. Harta bisa dijual, bisa. Loh, kok? Padahal minyak rem kalau dijilat mabok orang, mati malah. Tapi kok khamr bukan harta? Kok ini harta? Karena minyak rem bukan buat diminum, akhi, makanya boleh punya. Iya. Sabun harta halal enggak? Harta halal. Antum kalau ngisep sabun gimana rasanya? Puyeng. Insya Allah mati, nggak lama sih. Insya Allah mati, tergantung sabunnya. Tapi dia harta halal nggak? Harta halal. Kenapa kok dihalalkan? Untuk jual beli, kenapa? Karena tujuan asalnya sabun biasa dipakai buat mandi, bukan buat minum. Beda dengan khamr. Oke. Contoh lain yang najis coba apa ya, Pak? Musik bukan harta. Musik itu suatu alatnya ya ada. Nah, alat musik ya. Alat musik ketika masih berbentuk alatnya itu tidak disebut harta secara syar'i. Maka sebenarnya jual beli alat musik ini, tapi ini masih syubhat. Kalau ini masih syubhat, karena banyak dari orang nggak paham. Kalau ini nanti dulu. Contoh lain, secara zat memang diharamkan. Patung, rokok, ya, tapi itu nggak najis. Patung itu nggak najis, antum sentuh boleh, tapi jangan dijilat.
rokok, lintingan atau kretek atau filter. Punya koleksi, ngapain koleksi rokok, emang ada ya? Ada. Gimana? Ngapain? Kan bukan buat diisep, ngapain dikoleksi? Semakin tua semakin mantap ya begitu. Iya. Insya Allah lagi Pak, ngomong insya Allah lagi. Nah itu nggak boleh dia tidak sebagai harta. Itu bukan harta secara syar'i. Awas jatuh. Awas jatuh. Tidurnya masya Allah serius banget, hati-hati jatuh. Masya Allah Jabir, kaifa haluk Jabir? Masya Allah Jabir, kaifa haluk? Bikhair. Ana dari sejak anak kenal sama antum sampai sekarang, antum belum mengucapkan sepatah kata pun. Hah? Ana selalu sia-sia nanya antum. Ada misalnya di antara orang ngumpulin tai kucing misalnya. Kumpulin buat jadi pupuk. Boleh nggak ini jual belikan itu? Nggak boleh. Karena di antara syarat sah jual beli komoditi atau benda yang diperjualbelikan harus suci. Ini najis tai kucing, maka nggak sah. Gitu ya? Begitu. Maka kalau seorang memperjualbelikan hal yang najis, maka perdagangannya tidak sah. Jadinya penghasilan dari jual beli najis itu haram atau halal? Haram. Oke? Baik. Yang kedua. Yang pertama itu emang haram secara zat lah. Udah, itu singkirkan itu yang secara zat haram, enggak usah dipakai, enggak usah dijualbelikan. Yang kedua, harta haram antum tapi milik orang lain, gitu loh. Karena ada hak orang lain. Maka yang seperti ini haram atas pemiliknya, haram atas antum dan atas siapapun selain antum, hanya halal atas pemilik aslinya. Paham enggak? Ini nomor 2 dan yang ketiga nih yang penting sekali. Yang kedua ini apa? Harta ini haram karena apa? Ini milik orang lain. Yang ketiga, harta ini haram karena apa? Karena cara mendapatkannya haram. Kalau yang kedua, harta haram karena ini hak orang lain, ini haram dari zatnya, penggunaannya haram. Untuk siapapun nggak boleh menggunakan harta ini dan hanya boleh siapa? Pemilik aslinya. Adapun yang ketiga, harta haram karena cara mendapatkannya, ini biasanya harta haram karena dari akad-akad yang menyimpang, dari akad-akad yang diharamkan, ya, berasal dari akad-akad yang diharamkan, transaksi yang diharamkan. Maka yang ketiga ini haram untuk muktasib tapi halal untuk selainnya. Haram untuk orang yang mendapatkannya, yang berpendapatan itu. Namun untuk selainnya halal. Masih bingung enggak? Nah, saya kasih contoh nih, kawan. Suatu ketika fulan dia jalan kemudian ngelihat, wah, ada gamis bagus nih di jemuran tetangga. Kemudian dia ambil tuh gamis, dia pakai. Haram gak ini? Haram. Ini nyolong. Lagi dijemur, dicolong sama dia. Ya, dia jalan. Dia sedang memakai pakaian yang haram, memakai harta yang haram buat dia. Oke? Gitu. Nah, kemudian berikutnya lagi jalan, kemudian ada temennya lewat. Loh, bagus banget jubah antum, tumben punya jubah. Iya, boleh nyuri nih. Allah musta'an. Boleh nyuri nih. Wah, punya siapa? Rahasia dong. Pinjem dong. Ya, ini juga dia mau minjem. Haram nggak atas fulan B ini memakainya? Haram nggak?
Kenapa haram? Karena itu bukan punya si fulan A, itu satu. Dan yang kedua, dia tahu kalau itu curian, maka haram. Ya. Gimana kalau fulan A nggak ngasih tahu? Bagus banget jaket antum loh. Iyalah, baru nih, bohong ya, baru. Gimana? Mau pakai nggak? Boleh. Untuk fulan B haram nggak dia untuk memakai sebenarnya? Haram, Pak. Haram, sebenarnya haram, cuman diberi uzur karena tidak tahu. Lah iya beneran. Emang boleh dia pakai? Kan nggak boleh punya dia. Iya. Diharamkan, tapi kan dia nggak tahu, jadinya diberi maaf oleh syariat gitu loh. Oke? Karena harta ini bukan milik fulan A, hasil nyolong. Gitu loh. Cuma dimaafkan karena nggak tahu. Sekarang kalau ada di antara antum jualan cilok misalnya di depan, kemudian ada yang beli ini pencuri, uangnya hasil nyuri. Bang, beli cilok 20.000, oke. Kan tukang cilok nggak malah nanya, maaf ini hasil nyuri nggak duitnya nih? Kan nggak mungkin nolnya gitu, repot lah. Ya dikemplang. Dah, ya. Aslinya haram nggak dia menerimanya? Aslinya haram, nggak boleh, katanya itu bukan uang si fulan ini. Tapi karena dia nggak tahu maka dimaafkan. Maka menjadi dia pakai uang itu untuk ngapa-ngapain nggak masalah. Tapi tetap pada asalnya haram pada asalnya, karena uang itu ada pemilik aslinya gitu loh. Maka dia dimaafkan. Tapi untuk yang si maling ini, dosa nggak dia bayar pakai itu? Dosa. Gitu ya jemaah sekalian. Ya. Begitu. Jadi harta yang kedua itu adalah harta curian atau harta rampasan, rampokan, ghosab, itu semua harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, baik berupa uang maupun barang. Termasuk juga sertifikat dan seterusnya. Ya, pemalsuan sertifikat itu zalim. Jadi yang kedua ini berasal dari perbuatan-perbuatan zalim seperti mencuri, merampas, merampok, mengambil, membegal atau dan semisalnya. Maka yang seperti ini harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau seorang suami, dia tiap sepertiga malam terakhir itu dijaga oleh istrinya. Namun yang dijaga bukan suaminya tetapi lilinnya yang dijaga. Suaminya lagi bertugas. Ya. Nyolong, ya. Sebelum subuh pulang suami itu membawa rezeki. Ya. Halal atau haram? Haram. Oke. Sekarang suami itu menafkahi istrinya dengan uang yang dia dapat dari hasil bertugas dinas tadi. Boleh nggak sang istri untuk menerima itu? Ayo. Boleh nggak? Antum diem karena apa nih? Anak khawatir bukan ada apa nih? Kok antum diem? Bingung? Mikir. Kelamaan akhi mikirnya, ini gampang, haram, udah kelas selesai. Suami boleh, istri boleh nggak terima? Nggak boleh. Suami merampok apapun, istri tahu ini hasil rampokan, nggak boleh. Suami tiba-tiba pulang ke rumah habis Jumatan bawa coki-coki banyak. Ayo bu, nih, sayang nih coki-coki makan. Dari mana bang? Kok banyak, kembar lagi? Shh, jangan kasih tahu, dari warung sebelah. Kok gitu ngomongnya? Jangan keras-keras, ntar ketahuan. Ketahuan apa? Nih ngambil tapi saya nggak ngomong-ngomong. Nyuri dong. Shh, udah makan aja. Oh enggak. Haram nggak? Haram. Nggak boleh dimakan, nggak boleh. Kalau dia makan juga berarti makan haram. Gitu ya. Adapun yang nomor 3, yaitu harta haram karena pendapatan, maka ini biasanya karena apa? Dari hasil akad-akad yang memang diharamkan atau terlarang dalam syariat atau syubhat.
maka ini haram untuk muktasibnya, yaitu orang yang mendapatkannya, tapi tidak haram untuk selainnya. Paham di sini ya? Seperti akad riba. Akad yang di dalamnya ada semacam kecurangan, perjudian dan semisalnya, maka itu haram untuk muktasib sang pendapat, tapi untuk selainnya enggak masalah. Anda kasih contoh, ikhwan. Seorang suami kerja di lembaga ribawi, ya, dia kerja di situ. Artinya dia bertahun dengan orang-orang untuk adanya riba gitu loh. Gajinya haram nggak? Haram. Tapi haram buat siapa? Buat pelakunya doang. Pendapatnya itu. Adapun untuk istri dan anaknya tidak halal, tidak haram, halal. Paham di sini, ikhwan? Dan kalau antum diberi hadiah atau hibah olehnya, hartanya haram, hartanya haram buat dia, tapi buat antum boleh. Itu yang lebih sahih. Walaupun untuk lebih steril lagi supaya antum lebih warok, lebih hati-hati, kalau antum tahu ini orang cuman kerja di perusahaan ribawi, baiknya antum tolak. Tapi bukan berarti itu haram buat antum. Antum tolak karena apa? Menjaga diri dan menasihati dia. Paham gak, ikhwan? Begitu. Karena harta ini bukan haram secara zat. Harta ini haramnya karena apa? Perbuatan dia. Bukan dari nyuri, bukan, tapi dari akad yang tidak benar dalam syariat. Begitu. Oke? Dia kerja di leasing, kerja di tempat riba, atau kerja di, selama pekerjaan itu bukan mencuri atau merampok, dan pekerjaan itu hanyalah di akad-akad yang memang haram, maka haram buat dia, halal buat selain dia. Ketika dia nafkahin, halal untuk yang dinafkahin. Ketika dia menggaji, halal untuk menggaji. Maka sebagian dari ikhwan itu bertanya, Ustaz, kita di perusahaan kerja sebagai karyawan, tapi atasan kita itu untuk mendapatkan benefit, kadang-kadang mereka bekerja sama dengan bank tertentu, dengan ini, ya kan kayak gitu. Apakah gaji saya halal? Ya halal buat antum. Iya, benar kan Pak ya? Iya. Ya, alhamdulillah akhirnya tahu Pak. Halal buat antum karyawan. Karena apa? Karena itu haram buat mereka karena perbuatan mereka, ya antum nggak ada masalah dengan ini. Gitu loh. Sekarang siapa di antara antum yang kerja di perusahaan dan atasan antum clean dari riba? Ada nggak kira-kira? Jarang loh perusahaan besar itu yang atasannya itu clean dari riba, jarang loh. Ada vendornya, kemudian ada yang bank dan seterusnya. Ya. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kerja di tempat ribawi, kemudian dia ngasih hadiah kepada antum, ada dua opsi. Antum terima, itu halal buat antum, tapi antum kalau mau lebih afdol lagi, antum nasihati dia dan tidak menerimanya, supaya menjadi nasihat dan teguran buat dia supaya nggak kerja di situ. Oke? Seperti itu. Ya. Lebih afdol sih kalau antum memang nggak butuh dengan pemberian dia, antum tolak di sini bukan karena sombong, bukan, tapi karena ingin menasihati dia. Afwan, anda tahu antum kerjanya di situ, anda nggak mau terima, gitu. Karena kalau ternyata itu diharamkan secara mutlak, itu repot semua transaksi repot. Antum punya warung, fulan kerja di bank, datang ke antum mau beli jas jus, waduh afwan, anda nggak bisa transaksi sama antum karena uang antum haram. Salah, uang dia halal buat antum jual beli sama dia nggak masalah. Iya, enggak, paham nggak di sini, kawan? Nah, udah seperti itu. Oke. Ini kok jadi fikih muamalah ya? Sampai mana kita sebenarnya, kawan? Tawakal ya, tapi kok kesana ya tadi? Tentang rezeki ya, untuk masa depan. Rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Iya, tentang masa lalu kita, misalnya kita pernah bergulat di harta haram gitu loh. Kalau ternyata rumah antum itu hasil KPR, rumah antum halal nggak? Halal, apalagi setelah taubat. Yang haram tuh apanya sekarang? Akadnya haram, dan kalau misalnya masih ada sisa tabungan yang sisa cicilan yang mana itu masih ada ketentuan ribawinya, kalau bisa cepat-cepat lunasin.
lunasin bagian benernya, ribanya jangan kalau bisa. Ya gitu. Bukan berarti kalau wah ini haram nih KPR, udahlah kita jual dulu rumah ini rumahnya haram. Enggak, rumah ini enggak ada salah. Kesian rumahnya. Enggak ada salah dia. Yang salah apa? Persetujuan antum di akad itu yang salah. Rumah ini tetap halal, antum tempati fadl. Istri antum tempati fadl. Iya beneran. Walaupun keberkahannya itu kurang, gitu loh. Gitu. Keberkahannya kurang karena ada kesalahan di akad antum. Beda dengan kalau misalnya antum memalsukan sertifikat tanah. Ini bukan syubhat lagi, ini namanya mencuri, merampok dan semisalnya. Ini nomor berapa? 1, 2 atau 3 tadi? Nomor 2, hartanya haram karena punya orang lain, gitu. Beda ya? Iya. Contoh lain, antum, bukan antum deh, huwa ya, dia ya, si fulan curi motor, terus dari pencurian motor itu dia sewain, siapa sok sewa motor saya, padahal itu hasil nyuri, orang pada nggak tahu nih sewa motor saya sehari 50.000 silakan, tapi balik-balik kalau bisa bensin diisi ya gitu. Nah oke. Disewa lah itu motor sama seorang pekerja setiap harinya, 50.000 per hari dia dapat 50.000. Pertanyaan ana, 50.000 itu halal atau haram buat dia? Haram atau halal? Kenapa haram? Karena itu hasil dari curian. Berarti ini motor ini kan harus dikembalikan. Dia mengambil faedah dan manfaat dari motor ini. Manfaat dan faedah pun dari motor ini untuk dia haram. Cuma masalahnya orang yang nyewa itu nggak tahu kan? Dimaafkan nggak? Dimaafkan. Kan nggak mungkin dia mau nyewa. Ntar, ini motor curian bukan? Kan nggak mungkin kayak gitu. Ya kan? Maka dimaafkan untuk yang menyewa. Kalau yang menyewa itu tahu kemudian ini adalah motor curian, maka dia istighfar dan mengembalikan motor itu dan nggak boleh dia sewa lagi, dan boleh dia kemudian menagih 50.000 yang dulu telah dia ambil, yang telah dia bayar dulu. Paham nggak? Karena ini bukan hak antum, ini uang ini balikin ke ana merasa ditipu gitu, boleh. Ya cuman biasanya sih nggak bakal dibalikin, udah makan buat rokok kretek ini tadi yang katanya bisa makin lama makin enak itu. Begitu ya. Sekarang kalau misalnya dia beli motor di leasing, kreditan ribawi, terus dari beli motor itu dia kemudian menyewakannya 50.000 per hari, halal nggak 50.000 itu? Halal nggak? Halal. Yang haram apa? Akad dia itu, bukan hasilnya nggak haram hasilnya. Iya. Sekarang banyak yang beli mobil kredit ribawi untuk bisa gokar, bener nggak? Halal nggak penghasilan gokarnya? Halal. Tapi yang salah adalah, yang haram adalah apa? Akadnya dia. Oke? Paham nggak deh? Paham? Tuh paham, masya Allah. Tuh paham nggak? Nggak paham? Nggak apa-apa. Gitu ya, ikhwan. Ya. Wallahu a'lam. Udah terang ini kayaknya. Ada pertanyaan nggak, ikhwan? Ada soal? Mau nanya? Bapak mau nanya? Ada yang mau nanya? Oh pakai kertas, betul. Oh iya. Menerima harta haram buat bikin jalan. Iya. Masalah untuk membangun jalan dari harta haram ya bagus, nggak apa-apa. Itu dipisahkan. Harta haram di sini dipisahkan karena khawatir tersalurkan kepada yang tidak berhak. Harta haramnya berupa apa dulu nih? Kalau harta curian nggak sah kalau dijadikan sebagai sedekah. Tapi harta haram yang dimaksud mungkin harta hasil dari akad yang syubhat atau haram, seperti harta riba. Korupsi itu ada beberapa model.
Kalau korupsi di sini dalam artian nilep hak orang lain, maka nggak boleh masuk dalam itu. Harus dikembalikan ke pemiliknya asli. Itu kalau korupsi, kan namanya pacok tanah diinin, itu kan korupsi sebenarnya. Pacok tanah atau apa namanya digeser gitu kan, itu korupsi. Maka hasil dari pergeseran pacok tanah itu nggak boleh disalurkan ke yang tadi, melainkan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, nggak boleh dibawa buat apa-apa. Adapun kalau korupsi di sini mungkin dia kerja di institusi atau yayasan atau apa, yang ini random, ini uang nyampur-nyampur dan dia korupsi dari situ, maka di sini wallahu alam dia kan ghish, masuknya ghish ya, maka mungkin bisa masuk situ. Tapi kalau bukan korupsi ya, seperti korupsi cuman sebenarnya nilep gitu. Ya itu gimana ya? Korupsi juga, cuman ini seperti angka digit nolnya ditambahin buat dia. Ya, makanya sebenarnya nggak boleh. Ini kan haram dan ini korupsi, tapi ini nyuri sebenarnya, ngambil uang gitu. Maka harus dikembalikan ke yayasan atau kepada pemilik aslinya kalau ini. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Baik, pertanyaan Ustadz, apa beda tawakal dengan pasrah? Karena kebanyakan kita jika ada masalah selalu galau. Apa bedanya tawakal dengan pasrah? Gini loh, pasrah itu istilah Indonesia yang masih belum jelas apa maksudnya. Kalau pasrah artinya nerima dan diem, udahlah bodo amat, maka ini pasrah yang bukan tawakal. Tapi kalau pasrah di sini kita menunggu jawaban dari Allah sambil berusaha, maka ini adalah tawakal. Jadi pasrah ini apa maksudnya? Ya, udahlah saya pasrah aja lah, terus nggak ikhtiar, maka ini bukan tawakal. Tapi kalau dia udahlah saya pasrah lah sambil menunggu jawaban dari Allah, saya tetap berusaha, maka ini baru disebut tawakal. Ya. Karena kebanyakan kita jika ada masalah selalu galau. Ya kebanyakan dari kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz afwan, akhirat di hati, dunia di tangan. Subhanallah, ini tulisannya ini, subhanallah. Tolong bacain Mas, tolong bacain. Gimana? Akhirat di hati, dunia di tangan. Itu ya. Apakah akhirat di hati pengertiannya untuk semakin ketaatan dan amal syukur? Juga bingung saya. Bingung. Ada yang ini dulu. Karena dia nggak pakai kolom gitu dia. Jadi numpuk antara atas sama bawah tuh numpuk semua di jamaah takhir ini karena mepet kali ya. Apa akhirat di hati pengertiannya untuk milik samakan ketaatan dan amalan cukup dengan hati-hati. Subhanallah. Apa emang ada yang ngantuk atau gimana ya ini? Coba. Beneran Pak ini? Malah justru anak kesian kalau beliau. Nah kan dari awal aja Bapak udah kayak gitu Pak. Akhirat di hati, dunia di tangan. Apakah akhirat di hati pengertiannya untuk melaksanakan ketaatan dan amalan? Apa ini? Oh ya, amalan dengan hati, Ustaz. Bukan tulisannya aja yang susah ya, bahasanya. Poin pengertiannya. Oh maksud dari akhirat di hati itu apa gitu kali ya? Ya, udah buat bapak aja. Enggak apa-apa, buat bapak. Enggak apa-apa Pak. Enggak mau itu. Jadi akhirat di hati itu apa maknanya? Maknanya adalah mengkiblatkan perbuatan baik lisan, hati dan anggota tubuh kepada kemaslahatan akhirat. Itu. Ya. Mempertimbangkan segala perbuatan apakah ini bermasalah untuk akhirat atau tidak. Itu namanya zuhud. Itu yang membuat kepikiran di hati. Jadi dikit-dikit mau berbuat apa mikir dulu, ini untuk akhirat bermanfaat enggak? Nah, itu zuhud seperti itu. Kalau dunia kan kita tuh
Nah, kita ini belum zuhud karena dunia itu masih masuk di hati kita. Ya, lebih banyak mempertimbangkan nih kalau saya spending ini kira-kira benefitnya apa nih, ruginya apa nih, duit saya kurang nggak? Nah, kita lebih banyak ke situ. Iya. Apalagi mohon maaf nih kita pedagang, enggak perlu strategi bisnis, gimana caranya dapat cuan, itu kan kepikiran terus tuh. Sholat aja pikiran, besok sekarang jengkol laku nih, kayak besok pete nih laku nih, ya, mikirin terus kayak gitu. Strategi ini. Sekarang strategi beramal untuk kemaslahatan akhirat malah kosong. Nah ini berarti kebalik, ini nggak zuhud. Dunia di hatinya, akhirat malah nggak dipikirin, nggak digambar. Semoga jawaban itu menjawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membeli rumah dari lelang bank? Kalau bisa tidak usah punya transaksi lebih dah daripada BANK ya. Tadi Ustadz mengatakan pemalsuan sertifikat itu haram. Pertanyaannya apa maksud sertifikat pemalsuan itu? Apa maksud dari pemalsuan sertifikat gitu ya? Ya bisa aja dia nama diubah, gitu maksudnya. Atau meternya diubah, luasnya diubah. Bener nggak? Itu kan bisa kan? Mungkin kan? Ya bisa aja mungkin. Ya. Pernikahan ganda. Kepemilikan ganda sertifikat, Anda belum bisa jawab itu kalau itu. Afwan, Anda nggak tahu. Anda belum bisa jawab. Anda khawatir salah kalau itu. Ya. Ada pengalaman di lingkungan dulu di Jakarta. Jadi satu tanah 3 sertifikat. Oh gitu. Itu maksudnya sertifikat ganda dan pemiliknya, ownernya beda-beda. Itu bekerjasama dengan BPN dan pihak lurah. Aparat ramai di situ. Iya. Nanti kemudian masing-masing mengambil benefit dari. Jadi dimasukkan di sidang. Mana yang asli? Oh iya, itu terjadi sengketa tanah seperti itu. Ya. Apalagi sekarang sebagian dari warga itu membuat sertifikat tanah yang palsu atau semi asli gitu. KW1, KW2 bahkan itu secara berkas, secara apa namanya, kertas original gitu kan. Tapi kan nanti dicek juga nanti kan. Nah itu kadang terjadi, bahkan kemudian tanah itu dijadikan masjid duluan oleh warga tuh. Rame supaya pihak perusahaan yang mengklaim itu miliknya itu nggak berani untuk membongkar tanah itu karena udah ada masjid. Masjid ini masuk ke dalam masjid fi ardin maghsubah. Masjid di tanah yang dirampas. Sebagian fuqaha mengatakan bahwasanya masjid yang di tanah dirampasan itu salat padanya itu tidak sah menurut sebagian dari ulama. Walaupun yang lebih sahih adalah tetap sah salatnya, tapi berdosa bagi yang tahu. Salatnya tetap sah, tapi berdosa bagi yang tahu. Dan yang paling berdosa yaitu yang berkontribusi dalam membuat akte atau sertifikat bodong dan atau semi asli. Ya kadang kong kali kon juga gitu loh. Ya begitulah ya. Itu semua wajib dikembalikan ke pemilik aslinya. Kalau nanti di pengadilan ternyata qadarullah alat buktinya lebih banyak untuk pihak yang curang, maka akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik, itu berat loh. Lebih buruk lagi kalau atas nama agama. Nauzubillah min dzalik. Maka segala penghasilan dari yang tadi misalnya masjid tersebut ya, itu masjid apa namanya dari tanah yang diharam, tanah sengketa atau tanah yang tanah ghasab, tanah rampasan. Penghasilan orang di masjid itu bisa haram loh itu. Karena terlahir dari yang haram gitu loh. Khawatirnya haram. Ya. Maka hindari sholat di tempat. Tapi itu bukan masjid diror namanya lagi. Yaitu sertifikat, pemalsuan sertifikat seperti itu di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah menjual kotoran binatang yang sudah difermentasi buat pupuk tetap haram atau halal? Mengingat asal barangnya itu barang najis atau kotoran binatang. Kotoran binatang ada dua macam. Yang satu dari binatang yang halal dimakan dagingnya, dan yang kedua dari binatang yang haram dimakan dagingnya. Kalau yang pertama dari halal, yang halal dimakan dagingnya, khilaf di antara ulama. Apakah najis atau tidak? Yang sahih tidak najis. Ya, kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, yang sahih adalah tidak najis. Tapi kotor ya kotor, cuma tidak najis.
Dalilnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan beberapa uraniyin untuk berobat dengan minum air kencing unta. Ini termasuk bagian dari kotoran dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka ini menunjukkan tidak najisnya, karena berobat tidak boleh dengan yang najis. Atau berobat nggak boleh, pengkonsumsian dengan yang najis nggak boleh. Kemudian juga Rasulullah SAW membolehkan sholat di kandang kambing. Kandang kambing itu nggak bakal lepas dari, bukan najis, nggak lepas dari kotoran kambing, baik kencingnya ataupun kacangnya. Makanya yang seperti ini apa? Tidak najis. Iya, kalau najis nggak mungkin Rasulullah SAW membolehkan, ya kan? Begitu. Dan dikiaskan dengannya binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya, binatang laut, kambing, sapi, ayam, tai kotok itu antum injek nggak najis, injek aja tuh, ya kan, nggak najis, nggak najis. Barokah bukan barokah pak. Tai kuda misalnya, najis nggak? Nggak najis, walaupun baunya minta ampun, tapi nggak najis itu, karena kuda halal dimakan dagingnya. Begitu. Nah kalau tai kucing maka ini najis, karena kucing haram. Nah ini yang kedua, binatang yang haram dimakan dagingnya, maka tinjanya dan kencingnya itu najis. Kotoran tikus, itu najis. Kencing tikus najis. Tapi kalau hamster, maka itu tidak najis, karena hamster itu bukan tikus dan dia boleh untuk dimakan. Hamster itu bukan tikus, ya kan? Hamster itu bukan tikus. Hamster itu nggak mau dibilang tikus, nggak mau. We are different. Kami berbeda. Sorry. Tikus-tikus, kami. Gitu. Hamster itu hamster. Antum cari aja di Google, mungkin spesiesnya beda. Dia bukan tikus. Jangan menzalimi hamster dengan melabeli mereka tikus. Nggak. Iya, kelinci, halal, nggak najis. Tinjanya nggak najis. Nah, yang tidak najis ini jika dia memang ada manfaatnya sebagai pupuk, walaupun tidak difermentasikan, maka halal dijual belikan. Antum ngumpulin tai kebo banyak-banyak, dikumpulin beberapa sekop, digerobakin, antum menjual ke mana gitu, selama itu memang bermanfaat maka halal, boleh. Itu pendapat yang lebih sahih. Tapi dalam mazhab Syafi'i haram, dianggap najis. Tapi yang lebih sahih adalah tidak najis dan boleh diperjualbelikan. Nah, sekarang kalau tinja atau kotoran dari binatang yang haram dimakan dagingnya, maka itu kan najis. Haram diperjualbelikan. Nah, fermentasi darinya kita lihat, apakah setelah difermentasi itu zatnya masih betul-betul berupa tinja atau sudah ada perubahan yang benar-benar berubah. Kalau sudah berubah, maka mudah-mudahan sudah tidak dianggap najis lagi. Mudah-mudahan. Ya, tetapi khawatirnya itu jadi syubhat, gitu aja. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalnya mau berwudu di tempat mau berwudu di tempat kamar mandi, apakah baca dua niat doa wudu dan masuk kamar mandi? Syukran. Baca niat wudu nggak ada doa niat wudu. Ada bismillah, ada selesai. Kemudian kalau untuk masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Dan untuk masuk kamar mandi bacanya sebelum masuk. Ya. Kemudian wudu baca bismillah di dalam kamar mandi, sebagian ulama membolehkan dengan lisan boleh. Sebagian ulama mengatakan jangan dengan lisan, di hati aja. Dua-duanya enggak masalah. Ya, enggak masalah, ya. Adapun masuk kamar mandi itu di luar. Kalau udah kadung masuk ke dalam, ya udah di hati aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh di dalam kamar mandi dengan lisan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Tapi lebih baik di hati saja. Ya. Karena pada asalnya kamar mandi bukan tempat untuk doa. Ya. Makanya Nabi SAW melarang sholat di kamar mandi dan kuburan. Kenapa? Karena kamar mandi tempat buka aurat dan juga tempat membuang najis gitu. Maka tidak pantas untuk berdoa di situ. Adapun bacaan bismillah walaupun ada unsur doanya,
melainkan ia adalah kalimat yang sebenarnya sangat simpel dan hanya cukup bismillah gitu aja cukup. Maka sebagian ulama enggak masalah. Bahkan ada di antara ulama yang tidak sampai mengharamkan membaca Al-Quran loh di kamar mandi, ada. Jadi beda-beda pendapat di ulama. Tapi yang lebih afdol, lebih terjaga adalah jangan dengan lisan. Bedakan ini kamar mandi, maka jagalah adab. Sebatas apa kita sebagai penuntut ilmu mengagumi ustadz yang karena sebabnya kita mendapat banyak ilmu untuk dipelajari dan diamalkan. Sebatas antum mendoakan ustadz itu supaya selamat dunia akhirat, itu sebatasnya, ya. Jadi kalau sebatas apa kita sebagai penuntut ilmu mengagumi ustadz, antum boleh kagum tapi sewajarnya aja. Kagumnya antum utarakan di doa-doa antum kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan ustadz ini. Jangan berlebihan. Karena ustadz ini mungkin menjadi sebab antum dapat hidayah, dapat banyak ilmu. Tapi dia pun ustadz manusia yang mungkin punya salah, yang bisa jadi lebih besar daripada kita, yang lebih butuh pemaafan daripada kita mungkin. Karena orang semakin berilmu, bebannya semakin banyak, tanggung jawabnya semakin banyak. Ya, jadi doakan saja ustadz ini. Jadi sayangnya antum ke ustadz ini, kagumnya antum dengan ustadz ini, maka itu terbitkan di doa aja. Ya, kalau antum nggak dekat sama dia, kadang lebih afdol. Ya, tapi kalau antum mau dekat sama beliau, maka dekatlah karena perintah Allah Azza wa Jalla, bukan karena sebatas kagum. Karena kalau antum dekat dengan orang berilmu karena antum tahu itu perintah Allah dan Rasulnya, maka antum akan mengambil yang terbaik dari ustadz ini. Tapi kalau antum mendekati ustadz ini karena kagumnya antum padanya, maka suatu saat antum akan kecewa. Pasti kecewa. Karena sekagum apapun kita kepada manusia selain Rasulullah SAW, yang kita dapatkan kelak kekecewaan. Dulu antum ketika nikah melihat istri antum di awal-awal, subhanallah, iya, the most beautiful woman in the world, kata dia. Iya, kamu tuh paling cantik selama aku hidup, itu kamu paling cantik. Ah, gombal lo, enggak gombal. Inilah kenyataan yang aku katakan, gitu, masya Allah. Itu di hari pertama. Hari kelima udah kelihatan cantik ngorok, gitu. Udah mulai cantik ngorok, daki banyak, jarang mandi. Mulai segala kekaguman kita kepada makhluk selain para rasul itu akan tertemukan kekecewaan demi kekecewaan. Begitu juga ustadz, sehebat apapun dia, antum bergaul dengannya, dekat dengannya, akan ada aib yang terbongkar kemudian. Jadi jangan antum dekati ustadz karena kagum saja, tapi dekati ustadz karena ilmunya, karena emang Allah Ta'ala menginginkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Itu di surat Al-Kahf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang salat duha karena ingin supaya rezekinya lancar, rezeki ditambah, usaha dimudahkan, apakah ini termasuk syirik Ustaz? Bahkan salat duha sangat ditekankan, adapun salat wajib tidak diperhatikan. Dalam kitab tauhid antum cari ada bab beramal dengan amalan akhirat untuk dunia, maka ini termasuk syirik. Ketika antum dominasi niatan antum dengan amalan itu adalah murni dunia, maka ini bisa menjadi syirik. Masuknya syirik mahabbah, syirik kecintaan kepada dunia. Ya, ini termasuk syirik. Maka kalau salat duha boleh ada niatan itu, tetapi jadikan nisbat atau ratio persenan niatan itu kecil saja. Niatan yang lebih besarnya adalah untuk apa? Untuk akhirat, gitu loh. Karena salat duha ini adalah ibadah murni. Maka jangan ibadah murni ini dinodai dengan dominasi niatan duniawi. Ya, begitu. Ya. Saya nemu uang 50.000, lalu saya cari orang yang kemungkinan memilikinya dari info, dan saya umumkan juga ke umum. Terus saya ketemu orang apa nih? Orang tersebut orang TSB, benar, orang tersebut ya, TSB ya. Ya. Ternyata benar dan ia bilang masukkan saja di kotak masjid. Tapi yang uang tersebut sempat terpakai. Nanti saya ganti kalau ketemu orangnya. Sebelum saya menemukan pemiliknya sekitar 2 minggu. Bagaimana? Apa saya balikkan ke orangnya atau ke kotak masjid langsung? Ini jadi udah ketemu sama orangnya.
Hah? Enggak, ini kok ceritanya muter gitu ya? Hah? Iya. Ketemu nggak orangnya yang punya, Pak? Terus saya ketemu orang tersebut. Ternyata benar dan ia bilang masukkan saja di kotak masjid. Tapi uang tersebut sempat terpakai. Nanti saya ganti kalau ketemu orangnya. Lah, enggak. Oh, kau ketemu lagi. Enggak, karena orangnya udah memberikan perintah, udah masukkannya ke kotak masjid gitu, maka enggak usah lagi ketemu orang. Kalau bisa jangan ketemu lagi sama dia. Masukin kotak masjid. Karena perintahnya dia kayak gitu. Iya. Enggak usah ketemu sama orang lagi, nanti ditagih loh. Iya. Ditagih untuk bilang, "Wah, udah masukin kotak masjid." Oh, enggak bisa. Sini 50.000, rugi antum. Rugi jadi 100.000 dong jadinya. Ya, karena sesuai dengan pemiliknya, ownernya bilang masukkan kotak infak, maka silakan masukkan kotak. Dan ketika antum udah masukkan, kemudian ketemu sama orangnya lagi, mana 50.000? Antum nggak wajib untuk membayar lagi, karena udah sesuai dengan perintah dia, gitu loh. Gitu. Tapi kalau antum nggak masukin kotak infak, antum ketemuin orangnya, maka kasih ke orangnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, teman kerja Ana sangat berambisi meraih jabatan tinggi di perusahaan, namun dengan cara yang tidak halal seperti menyuap, mengadu domba, menjatuhkan kehormatan orang lain dan sebagainya. Bagaimana status pekerjaan Ustadz? Apakah halal hasil kerja? Haram. Haram karena dengan cara yang haram. Namun ketika dia mendapatkan penghasilan itu misalnya 30 juta per bulan, maka penghasilan tersebut untuk orang lain tetap boleh halal. Ini masuk dalam kategori nomor berapa? 1, 2, atau 3 tadi? Nomor 3, karena pendapatan dari akad yang haram, gitu. Ya seperti curang, ini kan termasuk curang. Ya menyuap, mengadu domba, menjatuhkan. Dia nanti ketika dapat jabatan itu, dapat gaji 30 juta per bulan, maka gaji itu haram karena berasal dari itu. Haram, tapi haram buat siapa? Buat dirinya. Adapun buat istri anaknya itu halal. Apalagi kalau istri anaknya itu adalah orang yang nggak mampu untuk menafkahi diri mereka sendiri, maka halal buat mereka insyaallah. Buat hibah hadiah ke orang lain, tetangga, halal juga buat orang itu, nggak masalah insyaallah. Cuman kalau tetangga tahu bahwasanya dia ini caranya nggak benar dulunya, maka tetangga lebih afdol menolak supaya nasihat buat dia. Tapi kalau dia diterima nggak masalah. Seperti itu. Ya. Oke. Sepertinya sudah semakin larut pagi ya. Memang ada larut pagi ya. Semakin pagi ya. Jadi kita cukup sampai sini. Insyaallah kita ketemu pada bulan mendatang di kajian berikutnya masih tentang tawakal. Terima kasih atas kalian antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa fi ulumikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.